buah kelapa, buah pepaya. Pagi makan pepesan pepaya. Berjumpa lagi bersama saya. Yang nonton jangan bosan ya. Perkenalkan, saya Fiona Maya dengan NPM 0227221113, mahasiswi program studi akuntansi Universitas Khairun Ternate kelas 4A. Dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Suito SE MSc AK CSRS CRSA selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga saya masih bisa berdiri di sini di hadapan teman-teman semua. Di video kali ini saya akan sharing pembahasan tentang jurnal yang berkaitan dengan metode analisis konten atau analisis isi. Jadi teman-teman simak videonya sampai selesai ya. Nah, sebelumnya jurnal yang saya review ini berjudul Analisis Konten Sumber Ajar IPS pada SMP di Kota Pontianak. Jurnal ini saya dapatkan di Google Scholar, yaitu jurnal Basic Code. Dengan linknya teman-teman bisa lihat di bawah ini ya. Nah, kemudian jurnal ini disusun oleh Sri Buyono dan Jagad Aditya Dewantara. Metode penelitian ini menggunakan analisis konten. Dalam penelitian sebenarnya merupakan teknik yang berorientasi kualitatif. Dalam penelitian ini, analisis konten menggunakan bentuk pendekatan perbandingan kesesuaian materi sumber ajar dengan kompetensi dasar pembelajaran IPS di SMP. Nah, teman-teman, sebelum lanjut pada hasil dan pembahasan dari jurnal ini, di sini saya akan menyampaikan sedikit pengertian dari analisis konten dan beberapa ciri-cirinya. Nah, jadi teman-teman, analisis konten ini merupakan proses metodologis yang sistematis untuk memahami, mengidentifikasi, dan menafsirkan makna dari berbagai jenis konten seperti teks, gambar, audio, dan video. Ini melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan data, pengkodean atau kategorisasi, analisis statistik atau kualitatif, dan interpretasi hasil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik atau fenomena tertentu. Analisis konten dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk untuk penelitian akademis, penelitian pasar, analisis media, dan analisis sentimen. Nah, metode yang digunakan dalam analisis konten ini bisa bervariasi tergantung pada jenis konten, tujuan penelitian, dan pendekatan metodologis yang diadopsi. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri analisis konten. Jadi analisis konten ini memiliki beberapa ciri-ciri yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti. Penelitian yang dilakukan harus mencakup beberapa ciri-ciri sehingga hasil analisis tidak bias ataupun kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada objektif. Nah, jadi analisis isi harus bersifat objektif. Seorang peneliti harus menghilangkan subjektivitasnya dalam penafsiran sebuah tulisan. Penarikan kesimpulan dari sebuah analisis harus menggambarkan isi buku tersebut, tidak berpihak pada entitas atau pandangan tertentu. Dalam mengukur suatu objektivitas terdapat dua elemen penting, yakni validitas dan reliabilitas. Validitas berkaitan dengan variabel yang diukur, dapat mengukur saat penelitian dilakukan. Sedangkan reliabilitas berkaitan dengan bagaimana sebuah hasil analisis isi atau analisis konten ini dapat sama walaupun diteliti oleh orang yang berbeda. Analisis konten ini disebut valid jika ada yang disampaikan benar dan dapat diukur secara ilmiah. Analisis ini bisa dikatakan variabel jika konten yang disimpulkan dapat memiliki benang merah yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh orang lain pada tulisan yang sama. Nah, yang kedua adalah sistematis. Dalam penyusunan analisis isi, seorang peneliti harus melakukan beberapa tahapan yang terstruktur dan jelas agar hasil analisis tidak bias. Dalam penyusunan pengkodean menjadi elemen terpenting. Kata kunci yang ditemukan disusun untuk dapat ditarik suatu kesimpulan analisis.
Proses sistematis juga berkaitan dengan bagaimana desain sebuah penelitian ini dilakukan, seperti contoh variabel yang didapatkan berdasarkan dari sebuah topik atau kategori yang dipilih. Kemudian variabel diturunkan didasarkan atas teori, dan pengujian dilakukan didasarkan atas hipotesis awal. Nah, jadi teman-teman, itulah sedikit penyampaian dari analisis konten. Jadi selanjutnya kita masuk pada hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Nah, hasil yang pertama menyangkut dengan hasil penelitian tentang ketersediaan materi ajar pada buku sumber ajar siswa pada mata pelajaran IPS SMP dengan mengacu berdasarkan kurikulum 2013 ditunjukkan pada tabel 3. Nah, di mana berdasarkan tabel tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan materi ajar dari sumber ajar yang digunakan siswa untuk kelas 7 dengan kategori baik. Nah, pada kelas 8 cukup baik, dan pada kelas 9 dengan kategori baik. Nah, ketersediaan materi sumber ajar siswa pada kelas 7 seperti yang ditunjukkan pada KD 3.1, ketersediaan materi dalam jurnal tersebut, di mana ketersediaan materi sumber ajar dengan kategori sangat baik. Dan pada KD 3.2, ketersediaan materi sumber ajar dengan kategori baik. Dan pada KD 3.3, ketersediaan materi sumber ajar dengan kategori cukup baik. Dan pada KD 3.4, ketersediaan materi sumber ajar dengan kategori sangat baik. Selanjutnya, ketersediaan materi sumber ajar siswa pada kelas 8 diperoleh hasil pada KD 3.1, ketersediaan materi sumber ajar dengan kategori sangat kurang. Nah, pada KD 3.2, ketersediaan materi sumber ajar dengan kategori sangat kurang. Kemudian pada KD 3.3, di mana ketersediaan materi sumber ajar dengan kategori baik. Kemudian pada KD 3.4, ketersediaan materi sumber ajar dengan kategori sangat baik. Nah, selanjutnya ketersediaan materi sumber ajar siswa pada kelas 9 diperoleh hasil bahwa pada KD 3.1, ketersediaan materi sumber ajar dengan kategori baik. Kemudian pada KD 3.2, ketersediaan materi sumber ajar dengan kategori sangat baik. Dan pada KD 3.3, ketersediaan materi sumber ajar dengan kategori cukup baik. Dan pada KD 3.4, ketersediaan materi sumber ajar dengan kategori sangat baik. Nah, selanjutnya kecukupan dari sumber ajar materi pada kelas 7 menunjukkan bahwa pada KD 3.1, ketercukupan materi yaitu 45,71% sangat memadai, dan 40% cukup memadai, dan 8,57% kurang memadai. Hal ini berarti bahwa sebagian besar materi yang ada memadai dengan kategori sangat baik. Dan pada KD 3.2, ketercukupan materi sumber ajar 57,14% sangat memadai, dan 33,33% cukup memadai, dan 9,52 kurang memadai. Hal ini berarti bahwa sebagian besar materi yang ada memadai dengan kategori sangat baik. Selanjutnya pada KD 3.3, ketercukupan materi sumber ajar 42,86% sangat memadai, dan 37,14% cukup memadai, dan 5,71% itu kurang memadai. Hal ini berarti bahwa sebagian besar materi yang ada memadai dengan kategori baik. Pada kategori 3.4, ketercukupan materi sumber ajar 50,71% sangat memadai, dan 34,76% cukup memadai, dan 9,52% kurang memadai. Hal ini berarti bahwa sebagian besar materi yang ada memadai dengan kategori baik. Nah, untuk selanjutnya ada kecukupan materi ajar dari sumber ajar yang digunakan siswa SMP kelas 8. Berdasarkan KD menunjukkan bahwa secara keseluruhan materi yang tersedia yaitu 8,57% sangat memadai, 57,81% cukup memadai, dan 9,52% kurang memadai. Hal ini berarti bahwa sebagian besar materi yang tersedia dari sumber ajar dinilai masih memadai dengan kategori cukup.
Dan pembahasan yang terakhir, kecukupan materi ajar dari sumber ajar yang digunakan siswa SMP kelas 9. Berdasarkan KD menunjukkan bahwa secara keseluruhan materi yang tersedia yaitu 50,89% sangat memadai, 38,4% cukup memadai, dan 11,7% kurang memadai. Hal ini berarti bahwa sebagian besar materi yang tersedia dari sumber ajar dinilai masih memadai dengan kategori baik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan materi dinilai memadai dengan kategori baik. Kecukupan materi berdasarkan KD Kurikulum 2013 dinilai tidak memadai kesesuaian materi dengan tuntutan KD untuk Kurikulum 2013 dinilai tidak sesuai. Motivasi buat jurnal ini sebaiknya dalam penyediaan sumber ajar perlu dilengkapi dengan informasi dan pengetahuan aktual dan bermakna bagi peserta didik. Sebaiknya sumber ajar memuat materi ajar yang memungkinkan terjadi proses belajar untuk mencapai kompetensi dasar, bukan materi sebagai orientasi kompetensi peserta didik. Mungkin sekian dari saya, seleksi buah pepaya. Makasih banget ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.